Pengganti Jokowi 2024. Simak ramalan Ronggo Warsito tentang sosok pemimpin Indonesia. Siapa yang tidak mengenal Ronggo Warsito? Pujangga yang terlahir pada Senin Legi 15 Maret 1802 ini telah melahirkan karya sastra seperti halnya Serat Kaladito yang juga menyiratkan beberapa ramalan. Bakatnya yang menyejarah ini nampaknya tertemurunkan dari Raden Tumenggung Sujana Putra yang juga terkenal dengan sebutan Pangeran Karanggayam, pujangga Keraton Pajang, pengarang kitab Niti Sutri. Selain itu juga karena kegemarannya membaca yang ditanamkan oleh Sastro Nagoro, kakeknya, yang juga pujangga Keraton Surakarta selama 47 tahun berkarya sejak tahun 1826 hingga 1873. Ronggo Warsito telah menghasilkan tidak kurang dari 60 judul buku dengan beragam bahasan. Tulisannya meliputi falsafah, kebatinan, lakon-lakon wayang, cerita panji, dongeng, babat, sastra, bahasa, kesusilaan, adat istiadat, pendidikan, primbon, ramalan, dan sebagainya. Menurut ramalan Ronggo Warsito, ada 7 satrio beningit yang akan muncul sebagai tokoh yang di kemudian hari akan memerintah atau memimpin wilayah seluas wilayah bekas kerajaan Majapahit, yaitu Satrio Kinunjoro Murwo Kuncoro, Satrio Mukti Mibawa Kesandung Kesampar, Satrio Jinumput Sumela Atur, Satrio Lelono Tanpa Ngrame, Satrio Peningit Hamong Tuwu, Satrio Boyong Pambukaning Kapuro, dan Satrio Pinandito Sini Sihan Wayu. Berkenaan dengan itu, banyak kalangan yang kemudian mencoba menafsirkan ketujuh satrio beningit itu seperti berikut. Satrio Kinunjuro Purwo Kuncoro, tokoh pemimpin yang akrab dengan penjara atau Kinunjuro yang akan membebaskan bangsa ini dari belenggu keterpenjaraan dan akan kemudian menjadi tokoh pemimpin yang sangat tersohor di seluruh jagat raya. Murwo Kuncoro, tokoh yang dimaksud ini ditafsirkan sebagai Soekarno, proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia yang juga memimpin besar revolusi dan pemimpin rezim Orde Lama berkuasa tahun 1945 sampai 1967. Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesampar, tokoh pemimpin yang berharta dunia, mukti yang berwibawa atau ditakuti atau wibawa, namun akan mengalami suatu keadaan selalu dipersalahkan, serba buruk, dan juga selalu dikaitkan dengan segala keburukan atau kesalahan. Kesandung Kesampar, tokoh yang dimaksud ini ditafsirkan sebagai Soeharto, presiden kedua Republik Indonesia dan pemimpin rezim Orde Baru yang ditakuti, berkuasa tahun 1967 sampai 1998. Satrio Jinumput Sumela Atur, tokoh pemimpin yang diangkat atau terpungut Jinumput, akan tetapi hanya dalam masa jeda atau transisi atau sekedar menyelingi saja. Sumela Atur, tokoh yang dimaksud ini ditafsirkan sebagai B.J. Habibie, presiden ketiga Republik Indonesia, berkuasa pada tahun 1998 sampai 1999. Satrio Lelono Tanpa Ngrame, tokoh pemimpin yang suka mengembara keliling dunia. Lelono akan tetapi dia juga seseorang yang mempunyai tingkat kejiwaan religius yang cukup atau rohaniawan. Tanpa Ngrame, tokoh yang dimaksud ini ditafsirkan sebagai Kiai Haji Abdurrahman Wahid, presiden keempat Republik Indonesia, berkuasa tahun 1999 sampai tahun 2000. Satrio Beningit Hamong Tuwu, tokoh pemimpin yang muncul membawa karisma keturunan dari nenek moyangnya. Hamong Tuwu, tokoh yang dimaksud ini ditafsirkan sebagai Megawati Soekarno Putri, presiden kelima Republik Indonesia, berkuasa pada tahun 2000 sampai 2004. Satrio Boyong Pambukaning Kapuro, tokoh pemimpin yang berpindah tempat. Boyong atau dari menteri menjadi presiden
dan akan menjadi peletak dasar sebagai pembuka gerbang menuju tercapainya zaman keemasan Pambukaning Gapura. Banyak pihak yang meyakini tafsir dari tokoh yang dimaksud ini adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Ia akan selamat memimpin bangsa ini dengan baik manakala mau dan mampu mensinergikan dengan kekuatan sang Satrio Piningit, atau setidaknya dengan seorang spiritualis jati Satrio Piningit yang hanya memikirkan kemaslahan bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga gerbang mercusuar dunia akan mulai terkuak. Mengandalkan para birokrat dan teknokrat saja tak akan mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan baik. Ancaman bencana alam, disintegrasi bangsa, dan anarkisme seiring prahara yang terus terjadi akan memandulkan kebijakan yang diambil. Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu, tokoh pemimpin yang amat sangat religius, sampai-sampai digambarkan bagaikan seorang resi begawan Pinandito, dan akan senantiasa bertindak atas dasar hukum atau penunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinisihan Wahyu, banyak pihak yang meyakini tafsir dari tokoh yang dimaksud adalah Jokowi yang bersama Kiai Haji Ma'ruf Amin memimpin Indonesia. Benarkah petunjuk ketujuh Ronggo Warsito telah hadir di bangsa ini, ataukah akan hadir pada 2024 mendatang? Semata-mata hanya Tuhanlah yang tahu. Seorang penulis ramalan Ronggo Warsito dan Joyoboyo. Ramalan Ronggo Warsito dan Joyoboyo sampai saat ini hidup sebagai mitos yang masih dipercaya sebagai masyarakat Jawa. Kedua orang tersebut dianggap sebagai peramal ulung di Nusantara pada zamannya. Sebagian peneliti menyebutkan ada keterkaitan antara kedua ramalan tersebut. Sebagai informasi, Ronggo Warsito adalah peramal ulung dari Keraton Solo, sementara Jayabaya adalah Raja Kediri yang masyhur. Ramalan Jayabaya memiliki tempat istimewa dalam kehidupan masyarakat Jawa. Pewaris manuskrip tertua Jayabaya, Serat Kolodito, adalah Keraton Surakarta Hadiningrat. Serat Kolodito digubah Bujangga Keraton Raden Ngabeyi Ronggo Warsito 1,5 abad silam. Karya tersebut menjadi sumber inspirasi untuk mempertajam mata dan telinga batin, menaklukkan hawa nafsu, dan menangkap tanda-tanda alam. Ramalan tersebut berupa bait-bait kakawin atau tembang yang dinilai sebagai karya adiluhung karena memiliki tingkat dan kesusastraan yang amat tinggi. Ramalan Jayabaya menjadi salah satu ramalan yang paling populer sepanjang sejarah Nusantara. Meskipun banyak simpang siur terkait asal mula ramalan ini, namun kebanyakan sumber meyakini ramalan tersebut berasal dari kitab Musaror yang digubah Sunan Giri Prapen yang dikumpulkan pada tahun Saka 1540 atau 1028 Hijriah atau 1618 Masehi. Jadi, penulisan sumber ini sudah ada sejak zaman Sultan Agung dari Mataram bertahta 1613 sampai 1645 Masehi. Meski demikian, kitab Ronggo Joyoboyo yang pertama dan dipandang asli adalah buah karya Pangeran Wijil I dari Kadilangu, Pangeran Kadilangu II yang ditulis pada tahun 1666 sampai 1668, Jawa 1741 sampai 1743 Masehi. Sementara jangka Jayabaya yang dikenal saat ini adalah kubahan kitab Musaror karangan Sunan Giri ketiga tersebut. Ramalan Ronggo Warsito. Sementara ramalan karya Ronggo Warsito itu ditulis pada masa pemerintahan Pakubuwono IX sekitar tahun 1862 sampai 1893. Selama ini ramalan Bujangga yang hidup di masa keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat itu sering dijejarkan dengan jangka Jayabaya karya Raja Kerajaan Kediri. Pria bernama Raden Ngabeyi Ronggo Warsito itu dikenal sebagai Bujangga besar terakhir di tanah Jawa. Nama asli Ronggo Warsito adalah Bagus Burhan.
Dia adalah anak Mas Pajang Suara, cucu buyut Yasa Tipura II, pujangga utama Keraton Solo. Ayah Bagus Burhan merupakan keturunan Kesultanan Pajang, sedangkan ibunya adalah keturunan dari Kesultanan Demak. Bagus Burhan diasuh oleh Ki Tanujaya, abdi dari ayahnya. Setelah kematian Yasa Tipura II, Ronggo Warsito diangkat sebagai pujangga Kasunanan Surakarta oleh Pakubuwono VII pada tanggal 14 September 1845.